3차 월드컵에서 올라가서 물론 쉬운 상대는 아무도 없죠. 우리가 피파 랭킹이 134위다 보니까 힘든 부분이 많고. Yes, alhamdulillah. Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu terjawab hari ini. Cyrus Margono akhirnya jadi alternatif Martin Paes untuk perkuat gawang timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu terjawab hari ini. Cyrus Margono akhirnya jadi alternatif Martin Paes untuk perkuat gawang timnas Indonesia guna menghadapi grup neraka di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Sebelum lebih jauh, mari kita dengarkan beberapa cuplikan video ini teman-teman, agar kita semua paham situasinya. Yang pertama kita dengarkan cuplikan video Cyrus Margono yang sangat berapi-api untuk bisa membela timnas Indonesia. Di sini Cyrus Margono terlihat sangat bersemangat untuk menjadi WNI. The passport and then joining hopefully the Indonesian national team and just the future, just to meet each other, all these things. Why did you choose Indonesian national team? Berikutnya cuplikan video kronologi Cyrus Margono menjadi WNI. Perlu dicatat, Cyrus Margono menjadi WNI bukan atas permintaan Shin Tae-yong teman-teman. Begini kronologinya. Shin Tae-yong pernah berkata kepada saya bahwa dia hanya akan tertarik melihat Cyrus kalau dia punya paspor Indonesia. Lalu saya melakukan WhatsApp ayahnya bertanya apakah Cyrus punya paspor Indonesia atau tidak. Lalu saya diberitahu bahwa Cyrus punya KTP. Oh kalau begitu, kalau punya KTP silakan aja daftarkan. Dan ini adalah alasan mengapa sampai sekarang Cyrus Margono tidak pernah dipanggil Shin Tae-yong. Tapi kenapa dia tidak dipanggil? Itu kan yang menjadi pertanyaan banyak netizen penggemar sepak bola Indonesia. Pertama, Shin Tae-yong sudah bilang bahwa dia belum melihat secara langsung penampilan performa dari Cyrus Margono ini, ya, sehingga dia tidak bisa bicara banyak soal Cyrus Margono. Karena di mata STY tidak semua WNI itu bisa otomatis bermain di tim nasional. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Di tengah isu kedatangan Martin Paes yang tidak terdaftar di sidang CAS, peluangnya untuk bermain bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi menjadi terancam. Meski demikian, Indonesia masih memiliki solusi lain, seperti Cyrus Margono yang dapat menjadi alternatif Martin Paes. Hal ini diungkapkan oleh Roni Pangemanan, seorang pengamat dan komentator sepak bola Indonesia. Roni menjelaskan bahwa meskipun pemain binaan FC Dallas ini berpotensi memperkuat pertahanan gawang timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, masih ada opsi lain jika proses alih status Paes tidak selesai tepat waktu. Indonesia masih memiliki penjaga gawang lain, kata Roni Pangemanan. Salah satu kandidat yang disebutkan adalah Cyrus Margono. Pemain berusia 22 tahun ini berasal dari Amerika Serikat dan bermain untuk Panathinaikos Baby Unani. Sejak beberapa waktu lalu, ia telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Sebenarnya, ST masih bisa memanggil Cyrus Margono. Toh, ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan tersedia, kata Bung Ropan. Harus diberi kesempatan, saya pikir buat Cyrus. Namun, semua tergantung kepada STY karena dia yang bertanggung jawab dengan tim ini, sambungnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Shin Tae-yong perlu memanggil Cyrus Margono di tengah ketidakpastian Martin Paes? Atau justru Shin Tae-yong lebih baik fokus memaksimalkan para kiper lokal saja, seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Adi Satrio? Menurut sudut pandang kalian, dalam kasus ini, apakah sifat Shin Tae-yong terkesan egois? Hanya karena Cyrus Margono bukan pemain yang direkomendasikan. Padahal sang pemain sudah tulus menjadi WNI. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo ST, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain,
Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024, Indonesia sendiri berada dalam grup yang dianggap mau. Tim Garuda berada di grup C saat drawing di Kuala Lumpur, Malaysia. Di antara anggota grup ini adalah Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Pada putaran ketiga ini, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan bermain tandang di kandang Arab Saudi. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 3 September 2024. Cyrus Margono, kiper binaan Panathinaikos FCB, memiliki tinggi badan 1,91 meter dan harga pasar senilai 869,08 juta pada saat ini. Menurut Roni, Cyrus merupakan alternatif yang bijak untuk Martin Paes. Namun, hingga saat ini PSSI masih berusaha membawa Paes ke timnas Indonesia agar dapat memperkuat tim di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut, Cyrus Margono, tetaplah percaya pada kemampuanmu dan terus berjuang untuk meraih mimpi-mimpimu. Kamu telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, dan pengakuan sebagai warga negara Indonesia adalah bukti dari usaha yang telah kamu lakukan. Kini, kesempatan untuk bermain bagi timnas Indonesia berada di depan mata. Jadikan setiap latihan dan pertandingan sebagai langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Ingatlah, setiap kali kamu berada di lapangan, kamu tidak hanya bermain untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk negara dan jutaan penggemar sepak bola Indonesia yang mendukungmu. Tetap rendah hati, fokus, dan berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Perjalananmu baru dimulai, dan banyak hal hebat menantimu di masa depan. Teruslah berjuang, Cyrus. Kami semua percaya padamu. Here we go. Dua calon striker timnas Indonesia, ada nama baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia saat ini sedang mencari striker untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain dua calon yang sudah ada, kini muncul nama baru, yaitu Mauro Zijlstra. Terkait calon striker tim nasional Indonesia, keputusan bukan hanya di tangan PSSI, tetapi juga pelatih Shin Tae-yong. Tipikal pemain yang dipilih akan menentukan strategi yang akan digunakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengamat sepak bola, Binder Singh, berpendapat bahwa timnas membutuhkan pemain berpengalaman di lini depan. Dia yakin Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan jajaran sudah berkomunikasi dengan calon pemain keturunan yang akan menjalani naturalisasi. PSSI pasti sudah intens berkomunikasi dengan pemain tersebut agar bisa bermain saat menghadapi Arab Saudi, kata Binder Singh. Menurutnya, penentuan siapa yang akan dipilih bukan hanya domain PSSI. Keputusan akhir juga ada di tangan Shin Tae-yong karena menyangkut strategi tim. Dari analisis yang dilakukan, besar kemungkinan striker yang dipilih adalah tipe pekerja keras. Kita lihat Shin Tae-yong saat ini lebih memilih Rafael Struijk daripada Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Sebab, Shin Tae-yong lebih memilih striker yang bisa membuka ruang. Sayangnya, Struijk masih kurang dalam hal finishing, katanya. Dalam pertandingan terakhir melawan Filipina, Struijk dimainkan di kanan dan Marcelino Ferdinand menjadi false nine. Namun, terlihat bahwa para pemain di lini depan kurang mampu memanfaatkan peluang dan mengonversi menjadi gol. Bahkan, gol lahir dari pemain tengah dan belakang, yaitu sepakan Tom Haye dan tandukan Rizky Ridho. Ada dua calon striker timnas Indonesia yang dirumorkan akan menjalani naturalisasi. Berikut ulasannya teman-teman. 1. Ula Romeni. Ula Romeni adalah calon pertama. Secara usia, ia lebih matang dan berpengalaman bermain. Berdasarkan analisis Binder Singh, Ula Romeni adalah finisher dan tidak menunggu bola. Gaya bermainnya juga build up, bisa terlibat membangun serangan. Ini tipikal pemain yang bekerja keras dan biasanya sangat disukai oleh Shin Tae-yong, katanya. Dari beberapa kali permainan yang ditampilkan timnas Indonesia, sering terlihat transisi positif dengan cepat.
Gaya bermain ini cocok dengan Ula Romeni karena tipe pemain yang pergerakan tanpa bolanya bagus. Mengutip Transfermarkt, Ula Romeni adalah striker dengan nama lengkap Ulater HR Romeni. Pemain kelahiran 20 Juni 2000 tersebut lahir di Nijmegen, Belanda, dengan tinggi badan 1,85 m, sangat ideal untuk posisi pemain depan. Saat ini, Ula bermain di FC Utrecht sejak bergabung pada 1 Juli 2023 dan berpengalaman bermain di level kompetisi divisi teratas Belanda, yakni Eredivisie. 2. Mauro Zijlstra. Calon striker kedua menurut Binder Singh adalah Mauro Zijlstra yang sudah menyatakan kesediaannya untuk menjalani naturalisasi. Lagi-lagi keputusan ada di Shin Tae-yong. Namun, kelemahannya, Mauro Zijlstra adalah pemain muda yang usianya masih 19 tahun, katanya. Berdasarkan data di Transfermarkt, Mauro Zijlstra lahir pada 9 November 2004 atau baru berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 1,88 m. Pemain keturunan yang saat ini memiliki kewarganegaraan Belanda ini bermain untuk FC Volendam U21 sejak bergabung pada 1 Juli 2024. Mengenai posisi di lini depan, Binder Singh mengakui bahwa opsinya terbatas, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Eropa. Untuk posisi striker, kompetisinya masih kurang. Pilihan bagi Shin Tae-yong terbatas. Berbeda dengan di lini belakang, kata Binder Singh. Namun, Binder Singh juga melihat bahwa kebutuhan timnas Indonesia sebenarnya tidak hanya striker. Suplai bola juga harus dibenahi di lini depan dan pemain sayap. Masih sering terjadi keterlambatan dalam memberikan umpan. Memang ada masalah di finishing. Tapi kadang suplai bola juga jadi masalah. Seandainya kita punya striker predator, tentu peluang yang didapat akan lebih besar dikonversi jadi gol, tuturnya. Oleh karena itu, Binder Singh menyarankan agar bulan ini sudah dipilih dan diselesaikan proses naturalisasi untuk dua calon striker tersebut karena waktu sudah mepet. Kalau saya akan memilih Ula Romeni. Bagus sekali ini striker. Kita perlu yang sudah matang. Atau dua-duanya saja, Ula dan Mauro, pungkasnya. Lebih lanjut, pencarian striker untuk timnas Indonesia adalah langkah yang sangat penting mengingat persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Memilih pemain yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap performa tim. Pendekatan kolaboratif antara PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam menentukan striker adalah hal yang positif. Ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara kebijakan administratif dan kebutuhan teknis di lapangan. Memilih striker berpengalaman seperti Ula Romeni bisa menjadi pilihan yang baik mengingat pengalaman bermainnya di Liga Top Eropa. Gaya bermain yang aktif dalam build-up serangan juga cocok dengan filosofi permainan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Meski masih muda, Mauro Zijlstra memiliki potensi besar dengan tinggi badan yang ideal dan pengalaman di tim muda FC Volendam. Namun, usia yang masih 19 tahun mungkin menjadi pertimbangan apakah ia siap menghadapi tekanan di level internasional. Ini juga menggarisbawahi masalah di lini depan, terutama dalam memanfaatkan peluang menjadi gol. Ini menunjukkan perlunya perbaikan tidak hanya dalam hal finishing tetapi juga dalam suplai bola dari lini tengah dan sayap. Mengingat waktu yang semakin mepet menuju kualifikasi, percepatan proses naturalisasi bagi calon striker sangat penting. Ini akan memberikan waktu yang cukup bagi pemain untuk beradaptasi dengan tim dan strategi pelatih. Secara keseluruhan, pilihan antara Ula Romeni dan Mauro Zijlstra harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat kebutuhan tim saat ini dan strategi yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong. Kombinasi pengalaman dan potensi muda dapat menjadi kunci sukses bagi timnas Indonesia di kualifikasi mendatang. Saat ini, kita sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Di tengah persiapan ini, kita dihadapkan pada tantangan untuk menemukan striker yang tepat, sosok yang akan menjadi ujung tombak dalam perjuangan kita di lapangan. Percayalah, setiap langkah yang kita ambil dalam proses ini adalah bagian dari upaya besar untuk membawa kejayaan bagi negeri ini. Kolaborasi antara PSSI, pelatih Shin Tae-yong, dan seluruh tim menunjukkan komitmen kita untuk memilih pemain terbaik yang sesuai dengan strategi dan visi kita. Bagi calon striker, baik Ula Romeni maupun Mauro Zijlstra, kalian memiliki potensi luar biasa yang bisa membawa perubahan signifikan. Pengalaman, keterampilan, dan semangat juang kalian adalah aset berharga yang akan memperkuat tim ini.
Jangan pernah ragu akan kemampuan kalian. Berikan yang terbaik dan buktikan bahwa kalian layak menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola Indonesia. Untuk seluruh pemain dan staf, ingatlah bahwa setiap latihan, setiap pertandingan, adalah kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan kekuatan kita. Teruslah berjuang, jangan pernah menyerah, dan selalu percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kita bisa mencapai impian kita. Kepada para pendukung setia Timnas Indonesia, dukungan kalian adalah sumber energi yang tak ternilai. Teruslah memberikan semangat dan doa untuk tim kita. Bersama-sama, kita bisa mengatasi segala rintangan dan meraih kemenangan. Kita adalah Garuda, simbol kekuatan dan keberanian. Mari kita hadapi tantangan ini dengan kepala tegak dan hati yang penuh tekad. Bersama-sama, kita akan membawa Indonesia ke panggung dunia. Laga perdana Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Mewah. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia akan memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Pertandingan perdana ini dijadwalkan pada 5 September 2024. Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, telah mengumumkan bahwa laga perdana melawan Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Pengumuman tersebut disampaikan melalui laman Facebook resmi SAF. Penampilan pertama kami di final, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan digelar di The Jewel, julukan Stadion King Abdullah Sport City, tulis pernyataan resmi SAF. 5 September, Arab Saudi versus Timnas Indonesia, lanjutnya. Stadion King Abdullah Sport City adalah stadion mewah milik Arab Saudi yang terletak di kota Jeddah dengan kapasitas 62.345 penonton. Selain dijuluki The Shining Jewel, stadion ini telah menggelar banyak acara internasional, baik sepak bola maupun non-sepak bola. Pada tahun 2018, stadion ini menjadi saksi duel antara Brasil dan Argentina. Timnas Indonesia harus waspada saat menghadapi Arab Saudi di stadion ini. Arab Saudi memiliki rekor bagus ketika bermain di stadion ini, dengan tidak pernah kalah dari tim-tim Asia sejak stadion dibuka pada 2014. Di bawah asuhan Roberto Mancini, mereka telah mencatatkan 10 kemenangan dan 2 hasil imbang di kandang ini. Tim raksasa Asia seperti Jepang pun pernah tumbang di stadion ini. Rekor pertemuan Timnas Indonesia dengan Arab Saudi juga tidak menguntungkan. Dari 12 pertemuan, Timnas Indonesia hanya meraih 1 kali hasil imbang dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Karena itu, pelatih Shin Tae-yong harus mempersiapkan timnya dengan baik sebelum menghadapi laga tandang di stadion yang terkenal angker ini. Lebih lanjut, pertandingan perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi adalah tantangan besar sekaligus peluang emas. Bermain di Stadion King Abdullah Sport City, yang mewah dan berkapasitas besar, di depan pendukung lawan, akan memberikan tekanan psikologis signifikan bagi Timnas Indonesia. Arab Saudi memiliki rekor yang sangat kuat di stadion ini, yang menunjukkan betapa sulitnya tugas yang dihadapi Indonesia. Namun, di balik tekanan itu, terdapat peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka. Meski rekor pertemuan sebelumnya tidak berpihak pada Indonesia, pertandingan ini bisa menjadi kesempatan untuk mengubah sejarah. Jika Indonesia berhasil meraih hasil positif melawan tim kuat seperti Arab Saudi, hal ini bisa memberikan dorongan moral yang besar dan meningkatkan kepercayaan diri tim untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Penting bagi pelatih Shin Tae-yong dan timnya untuk mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi taktik maupun mental, mengingat tantangan yang akan dihadapi. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk memberikan kejutan dan mengukir prestasi di laga pembuka yang krusial ini. Kepada seluruh anggota Timnas Indonesia, saatnya tiba untuk menunjukkan kemampuan terbaik kalian di panggung internasional. Pertandingan melawan Arab Saudi adalah tantangan besar, namun ini juga adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kalian adalah pejuang sejati. Setiap tetes keringat dalam latihan, setiap pengorbanan, dan setiap doa dari jutaan pendukung di tanah air adalah kekuatan yang mengalir dalam diri kalian.
Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah lembaran baru, dan sejarah bisa diubah dengan semangat, kerja keras, dan ketekunan. Meskipun kita menghadapi tim kuat di stadion besar, jangan pernah meremehkan kekuatan hati dan kemauan. Kalian bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga seluruh bangsa yang berdiri di belakang kalian. Bermainlah dengan penuh percaya diri, fokus, dan keberanian. Ketika kalian melangkah ke lapangan, ketahuilah bahwa kalian adalah simbol harapan dan kebanggaan bagi Indonesia. Apapun hasilnya, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik dan bermain dengan hati. Mari kita buktikan bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Bersama, kita bisa melampaui batasan dan mencapai impian. Ayo berjuang, Garuda! Untuk Indonesia! Elkan Bagot muncul di sesi latihan perdana Ipswich Town. Fix tidak dipinjamkan musim ini. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, terlihat dalam sesi latihan perdana bersama Ipswich Town. Ipswich Town adalah klub yang baru saja promosi ke Premier League untuk musim 2024-2025. Di klub tersebut, ada satu pemain timnas Indonesia yang bermain, yaitu Elkan Bagot. Elkan Bagot merupakan produk asli dari akademi klub Ipswich Town. Bek berusia 21 tahun ini ikut dalam sesi latihan perdana Ipswich Town untuk persiapan musim 2024-2025. Keberadaan Elkan Bagot dikonfirmasi melalui foto-foto di laman resmi Ipswich Town. Dalam salah satu foto di laman resmi klub, Elkan Bagot terlihat berlari melakukan pemanasan. Selain itu, dalam foto lainnya, ia juga terlihat akrab dengan pelatih Kieran S1MC High Pronunciation Kena. Elkan Bagot tampak berjabat tangan dengan sang pelatih. Nama Elkan Bagot sebelumnya juga masuk dalam skuad Ipswich Town untuk Premier League 2024-2025. Nama bek berusia 21 tahun ini muncul di laman resmi Premier League. Meskipun demikian, masa depan Elkan Bagot masih belum pasti. Pada musim lalu, Elkan Bagot hanya tampil beberapa kali bersama Ipswich Town. Saat itu, bek timnas Indonesia ini hanya diberi kesempatan bermain di Carabao Cup. Memasuki paruh musim kedua, Elkan Bagot masuk dalam daftar pemain yang dipinjamkan. Bek dengan tinggi 194 cm ini dipinjamkan ke Bristol Rovers untuk menambah menit bermain. Saat ini, Elkan Bagot diharapkan bisa berjuang memperebutkan tempat utama di Ipswich Town. Nama Elkan Bagot bukan satu-satunya pemain Indonesia yang pernah terdaftar di Premier League. Sebelumnya, ada nama Justin Hubner yang didaftarkan dalam skuad Wolverhampton Wanderers. Saat ini, Justin Hubner dipinjamkan ke klub Cerezo Osaka di Liga Jepang. Jika diberi kesempatan bermain, Elkan Bagot bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Premier League. Lebih lanjut, Elkan Bagot adalah sosok yang sangat menjanjikan bagi sepak bola Indonesia. Keberhasilannya menembus skuad utama Ipswich Town yang bermain di Premier League adalah pencapaian besar dan memberikan inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia. Bagot telah menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya, terlihat dari penampilannya baik di level klub maupun timnas. Namun, tantangan besar masih menantinya. Premier League adalah salah satu liga paling kompetitif di dunia, dan mendapatkan waktu bermain reguler di sana bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, pengalaman berlatih dan bermain di lingkungan yang kompetitif ini akan sangat berharga bagi perkembangan karirnya. Jika Bagot berhasil mengamankan tempat utama di Ipswich Town, ini tidak hanya akan menjadi prestasi pribadi yang luar biasa, tetapi juga bisa membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk mengejar karir di liga-liga top Eropa. Hal ini dapat meningkatkan profil sepak bola Indonesia di kancah internasional. Secara keseluruhan, perjalanan Elkan Bagot patut diapresiasi dan didukung. Dengan terus bekerja keras dan memanfaatkan peluang yang ada, masa depan cerah menanti bek muda ini. Elkan Bagot, perjalananmu di dunia sepak bola adalah sumber inspirasi bagi banyak orang, terutama di Indonesia. Dengan dedikasi dan kerja kerasmu, kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kamu telah menembus batasan dan menunjukkan bahwa dengan tekad dan usaha, mimpi bisa menjadi kenyataan. Jangan pernah menyerah, bahkan ketika menghadapi tantangan terberat sekalipun.
Premier League adalah salah satu liga paling kompetitif di dunia, dan berada di sana adalah pencapaian luar biasa. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Tetap fokus, terus belajar, dan jangan takut untuk bermimpi lebih besar. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah langkah menuju pencapaian yang lebih tinggi. Kamu tidak hanya bermain untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk semua yang mendukungmu dan semua anak muda yang melihatmu sebagai panutan. Yakinlah pada kemampuanmu dan teruslah berjuang. Kesuksesanmu adalah bukti bahwa mimpi bisa terwujud dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Teruslah berusaha, teruslah bermimpi, dan teruslah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Masa depan cerah menantimu, dan perjalananmu baru saja dimulai. Kata Marcelino Ferdinand terkait pemain baru yang segera gabung timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Marcelino Ferdinand menyambut baik kedatangan pemain-pemain baru yang akan memperkuat tim nasional Indonesia. Saat ini, baru Jens Raven yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap bergabung dengan skuad Garuda. Selain itu, ada kabar bahwa Ularomi juga sedang dalam proses naturalisasi. Menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong berencana memperkuat timnya dengan fokus utama pada lini depan, mengingat Indonesia belum memiliki penyerang tajam sejauh ini. Marcelino Ferdinand menyambut baik kehadiran pemain baru di timnas. Menurutnya, hal ini akan memberikan dampak positif dan meningkatkan kekuatan skuad Garuda. Ia menekankan bahwa pemain baru harus memiliki kualitas untuk mendukung misi berat tim. Jika pemain baru berkontribusi dengan baik, kenapa tidak? Itu juga baik untuk kita, kata Marcelino Ferdinand. Mantan pemain KMSK Deinze ini yakin bahwa kehadiran pemain baru akan membawa dampak positif. Salah satunya adalah memperketat persaingan antar pemain. Mereka akan berusaha menunjukkan kemampuan terbaik di sesi latihan, memberikan lebih banyak opsi pemain bagi Shin Tae-yong. Itu baik untuk kompetisi antara pemain, sangat baik untuk tim, tegasnya. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain berusia 19 tahun ini menilai bahwa persiapan Indonesia akan dimaksimalkan, terutama pada beberapa sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Salah satu yang menjadi perhatian adalah lini depan Indonesia yang belum produktif di pertahanan lawan. Hingga kini, Indonesia masih mengandalkan Rafael Struijk yang sebenarnya berposisi sebagai winger untuk mengisi pos tersebut. Kita pastinya evaluasi, lini depan, semua, ujarnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa tim nasional Indonesia sedang berupaya memperkuat skuad mereka menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Jens Raven dan potensi kedatangan Ularomi adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan kualitas tim. Fokus Shin Tae-yong pada perbaikan lini depan sangatlah penting, mengingat Indonesia belum memiliki penyerang yang benar-benar efektif. Kehadiran pemain baru diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan dan membawa perubahan positif dalam performa tim. Marcelino Ferdinand menyambut baik kedatangan pemain baru, yang menunjukkan sikap positif dan dukungan dari pemain senior terhadap perubahan ini. Pandangannya bahwa kompetisi antar pemain akan menjadi lebih ketat adalah hal yang positif, karena ini akan memacu setiap pemain untuk berlatih lebih keras dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini tampaknya adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk memastikan bahwa tim nasional Indonesia dapat bersaing secara lebih efektif di kualifikasi Piala Dunia. Evaluasi yang berkelanjutan dan penambahan pemain berkualitas adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk tim nasional Indonesia, berikut adalah pesan motivasi yang bisa membangkitkan semangat, para pahlawan Garuda, kalian adalah harapan bangsa. Setiap langkah, setiap tetes keringat, dan setiap detik yang kalian dedikasikan di lapangan adalah untuk kebanggaan Indonesia. Saat ini, kalian memiliki kesempatan emas untuk membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Percayalah pada diri sendiri dan rekan-rekan setim kalian. Jadikan setiap latihan sebagai ajang untuk menunjukkan kualitas terbaik kalian. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena hanya dengan mimpi besar, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Ingatlah, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik,
tetapi juga oleh semangat, kerja keras, dan ketangguhan mental. Bersatu sebagai satu tim, saling mendukung, dan berjuang tanpa henti. Kalian adalah Garuda, simbol keberanian dan kekuatan. Mari buktikan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara besar di dunia sepak bola. Kita semua, seluruh rakyat Indonesia, berdiri di belakang kalian, memberikan dukungan dan doa terbaik. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, dan wujudkan impian kita bersama. Majulah Garuda, raih kejayaan di Piala Dunia 2026. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet menilai timnas Indonesia adalah lawan yang sangat bagus. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketujuh ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, mengakui bahwa timnas Indonesia adalah lawan yang sangat kuat. Filipina gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga tidak berhasil langsung melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Kegagalan ini terjadi setelah Filipina hanya mampu finish sebagai juru kunci di grup F pada putaran kedua. Filipina hanya mengumpulkan 1 poin dari hasil imbang melawan timnas Indonesia di pertandingan kandang. Dalam 5 pertandingan lainnya, Filipina kalah, termasuk kekalahan dari timnas Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 11 Juni 2024. Tom Saintfiet menilai bahwa Filipina kurang beruntung dengan hasil undian yang menempatkan timnya satu grup dengan Irak, Vietnam, dan timnas Indonesia. Kami baru saja bermain di grup melawan Irak, yang saya anggap sebagai kekuatan sepak bola Asia, serta Vietnam dan Indonesia, 3 tim yang bermain di Piala Asia terakhir di Qatar pada bulan Juni, ujar Saintfiet, dikutip dari laman AFC. Jika melihat grup kualifikasi lainnya, mungkin hanya ada 1 tim yang bermain di Qatar dan 3 lainnya tidak. Jadi menurut saya Filipina kurang beruntung dengan hasil undian yang mempertemukan kami dengan 3 lawan yang sangat kuat. Kami tahu bahwa tidak mudah untuk berada di 2 besar, tambahnya.